Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dalam kisah yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi termasuk salah satu sahabat daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ia berasal dari kaum Majusi di Asbahan. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan mengenai nama aslinya saat masih berada di negerinya itu. Perantauan yang dilakukannya untuk mencari petunjuk hidup dimulai dengan pergi ke Syam, kemudian ke Mausil, Nusaybin, Amuriyah, dan berakhir di Madinah Al-Munawwarah. Salman Al-Farisi membaca buku-buku ajaran agama Persia, Romawi, dan juga Yahudi. Di tengah perjalanan menuju negeri-negeri Arab, ia bertemu dengan sekelompok kafilah Bani Kalb yang kemudian menjadikannya sebagai pelayan dan hamba sahaya mereka. Dan terakhir, ia pun dijual. Para sahabat dalam kisah yang dirahmati Allah, dari segi fisik, Salman Al-Farisi memiliki tubuh yang tegap dan kuat. Ide-idenya cemerlang serta mengetahui berbagai ajaran agama dan hal-hal lainnya. Dan ia juga terkenal sebagai seorang yang zuhud dan hidup sebagai orang yang meninggalkan kesenangan duniawi. Bahkan ketika ia menjadi amir di wilayah Al-Madain, setiap kali beliau menerima gaji, seluruh gajinya disedekahkan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia menganyam daun kurma dan roti gandum yang dimakannya adalah hasil usaha tangannya sendiri. Salman Al-Farisi adalah sosok pribadi yang memiliki otak cerdas, ahli strategi perang, kritis, dan juga pemberani. Ia terlahir dari keluarga bangsawan Persia yang menyembah api. Namun daya nalar dan kekuatan hatinya bisa mencari dan menemukan kebenaran sejati yang diyakininya. Ia pun tinggal dan menjadi pelayan di rumah seorang uskup yang ternyata adalah seorang pembohong dan penipu. Uskup itu menyuruh pengikutnya untuk bersedekah untuk fakir miskin, akan tetapi ternyata ditimbun untuk dirinya sendiri. Dan setelah uskup tersebut mati, Salman Al-Farisi pun membeberkan kepada semua orang mengenai kebohongan uskup itu. Akhirnya Salman Al-Farisi tinggal bersama seorang uskup yang menggantikan uskup pembohong tersebut. Uskup ini adalah seorang ahli ibadah, zuhud, dan paling mencintai akhirat. Menjelang ajalnya, uskup tersebut mewasiatkan kepada Salman Al-Farisi untuk menemui seseorang temannya yang masih berada dalam ajaran agama Nasrani yang benar, dan Salman Al-Farisi pun melaksanakan wasiat tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah, kondisi demikian dialami oleh Salman Al-Farisi hingga 4 orang uskup. Uskup terakhir mewasiatkan kepadanya tentang akan datangnya seorang Rasul yang terakhir yang akan membawa risalah pelengkap guna menyempurnakan risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan uskup ini menjelaskan kriteria-kriteria nabi terakhir itu. Dalam perjalanan ke Madinah untuk menemui sang Rasul, Salman Al-Farisi rela menjadi budak orang Yahudi dari Bani Quraizah, padahal dirinya adalah keturunan bangsawan Persia. Dan setelah pertemuan dengan sang Rasul, ia pun menjadi seorang sahabat yang cerdas dan ahli dalam strategi perang. Para sahabat yang dirahmati Allah, Salman Al-Farisi adalah pemilik gagasan membuat parit di sekeliling kota Madinah ketika akan terjadi perang Khandaq. Sebab akan sangat berat bagi kaum muslimin
untuk menghadapi pasukan koalisi kaum Quraisy dan beberapa kabilah kafir lainnya, serta pengkhianatan beberapa kabilah Yahudi Madinah. Kurang lebih jumlah mereka mencapai 10.000 orang. Dan menurut sejarah, strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi adalah menggali parit di sekitar kota Madinah. Dengan panjang parit kurang lebih 5.544 meter dan lebar parit tersebut kurang lebih 4,6 meter dan kedalaman parit tersebut kurang lebih 3,3 meter. Maka dari itu perang Khandaq juga dikenal dengan nama perang parit. Para sahabat yang dirahmati Allah, meskipun cerdas dan ahli dalam strategi perang, Salman Al-Farisi adalah seorang yang minder terhadap perempuan. Ia termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terlambat menikah. Sesaat sebelum ajal menjemputnya, Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya, dan tiba-tiba Salman Al-Farisi pun menangis. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Apa yang kamu tangiskan, wahai Abu Abdillah?" Padahal saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ridho kepadamu. Lalu Salman Al-Farisi menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau mengharap kemewahan dunia. Nabi Muhammad telah menyampaikan pesan kepada kita, hendaklah bagian kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang musafir. Padahal harta milikku seperti ini banyaknya." Para sahabat yang dirahmati Allah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berucap, "Aku perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan satu baskom." Lalu aku berkata kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami nasihat yang akan selalu kami ingat." Dan ia pun menjawab, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah ketika kamu ingin sesuatu, saat kamu memberi keputusan, dan ketika membagi." Ternyata inilah yang telah mengisi hati Salman Al-Farisi, sehingga ia tidak mau mendekati kekayaan dan kejahatan, yaitu pesan Nabi Muhammad SAW kepadanya dan semua para sahabat, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil dunia kecuali sekadar bekal seorang musafir. Salman Al-Farisi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Hanya ada satu barang yang membuatnya sangat tertarik. Ia sampai meminta istrinya untuk menyimpan barang itu baik-baik. Lalu di saat sakit, sebelum beliau meninggal dunia, Salman Al-Farisi memanggil istrinya, "Ambilkan barang yang pernah kutitipkan kepadamu." Dan ternyata barang itu adalah wewangian kasturi yang ia peroleh saat pembebasan kota Jalulah, yang sengaja ia simpan untuk wewangian saat ia meninggal dunia. Ia meminta segelas air, lalu kasturi itu dimasukkan ke dalam air tersebut, lalu diaduknya. Salman Al-Farisi berkata kepada istrinya, "Percikanlah ke sekelilingku. Aku akan didatangi makhluk yang tidak makan namun suka dengan wewangian." Lalu setelah selesai memercikan kasturi tersebut, Salman Al-Farisi berucap kepada istrinya, "Tutuplah pintu dan keluarlah." Sang istri menuruti perintah Salman Al-Farisi beberapa saat kemudian. Lalu sang istri menuruti perintah dari Salman Al-Farisi, dan beberapa saat kemudian sang istri masuk ke tempat Salman Al-Farisi dan dijumpainya bahwa Salman Al-Farisi telah pulang ke pangkuan Tuhannya. Ia ikut serta dengan malaikat yang menjemputnya, terbang dengan sayap-sayap kerinduan, karena ia mempunyai janji dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, juga kedua rekannya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an,
serta para syuhada dan orang-orang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.